Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Eh, Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Robbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari standar akuntansi organisasi publik non-pemerintah. Seperti yang sudah sempat disinggung seminggu sebelumnya, bahwa entitas sektor publik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pemerintahan dan juga non-pemerintahan, yaitu nirlaba. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nirlaba mengandung arti yaitu tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan. Artinya apa? Bahwa organisasi nirlaba itu organisasi yang tujuannya tidak mengutamakan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi dia lebih lebih ke pelayanan, lebih ke intinya adalah tidak mengutamakan keuntungan. Misalnya organisasi nirlaba itu yaitu yayasan, kemudian partai politik, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga keamanan, dan juga tempat ibadah. Nah, meskipun organisasi nirlaba ini tidak berorientasi pada keuntungan atau pada laba, namun organisasi nirlaba ini tetap harus mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya. Salah satu media pertanggungjawaban tersebut yaitu laporan keuangan. Jadi sama ya, kalau di entitas bisnis harus ada laporan keuangannya. Nah, di organisasi nirlaba juga tetap harus ada laporan keuangan meskipun tidak berorientasi pada laba. Kemudian untuk standar akuntansinya sendiri, organisasi laba nirlaba yaitu awalnya PSAK 45, kemudian diganti menjadi ISAK 35. Nah, menurut ISAK 35, laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban dari organisasi nirlaba menurut ISAK 35 yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini laporan posisi keuangan atau neraca ya teman-teman. Jadi terdiri dari aset, liabilitas, dan aset neto. Kemudian ada laporan penghasilan komprehensif. Laporan penghasilan komprehensif itu menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto. Kemudian ada laporan perubahan aset neto. Laporan perubahan aset neto ini terdiri dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Adapun laporan arus kas, laporan arus kas ini terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga pendanaan. Sedangkan CALK yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, dan juga laporan perubahan aset neto serta laporan arus kas. Kemudian ini merupakan contoh-contoh dari laporan keuangan organisasi nirlaba. Ini merupakan PowerPoint-nya Ibu Dwi Martani. Saya izin untuk menggunakan PowerPoint Ibu Dwi Martani. Jadi di sini misalnya yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Jadi di sini ada aset, kemudian ada liabilitas, dan juga ada aset neto.
Nah, aset ini sama ya, terdiri dari aset lancar dan juga aset tidak lancar. Sama seperti di sektor bisnis. Sini ada kas dan setara kas, piutang bunga, investasi jangka pendek, serta aset lancar lain. Sedangkan aset tidak lancar ada properti, kemudian investasi jangka panjang, kemudian ada aset tetap. Kemudian untuk liabilitas di sini juga sama, ada liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian di sini ada yang berbeda, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Di sini ada surplus akumulasian serta penghasilan komprehensif lain. Jadi sehingga laporan posisi keuangannya yaitu total liabilitas dan aset neto itu sama dengan total aset. Seperti itu. Nilai ini dan nilai ini itu sama. Selanjutnya laporan penghasilan komprehensif. Jadi di sini ada pendapatan dan juga beban. Nah, nanti nanti selisih antara pendapatan dan beban ini ada surplus dan defisit. Kalau misalnya ada kelebihan pendapatannya lebih besar daripada beban, nanti surplus. Namun apabila bebannya lebih besar daripada pendapatan, maka defisit. Kemudian di sini juga ada pendapatan lain ya, dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Nanti di sini surplus atau defisit. Nah, nanti hasil akhirnya yaitu total penghasilan komprehensif. Kemudian selanjutnya yaitu, nah kalau yang jadi ada berbagai macam bentuk ya teman-teman. Nah, yang ini di sini tanpa pembatasan dan dengan pembatasannya di kolom. Kalau yang tadi kan di sebelah sini. Di sebelah sini. Kemudian laporan perubahan aset neto. Jadi ini aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Ada saldo awalnya, kemudian ada surplus tahun berjalan. Dimasukkan yang sebelumnya, kemudian aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Nanti ada saldo akhir, kemudian nanti ada penghasilan komprehensif lain. Saldo awalnya berapa, kemudian penghasilan komprehensif tahun berjalan, serta aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Saldo awalnya berapa, kemudian surplusnya berapa, dan aset neto yang dibebaskan dari pembatasan, sehingga total aset neto. Sedangkan untuk laporan arus kas ada operasi, investasi, dan juga pendanaan. Ini pembagiannya hampir sama ya dengan di bisnis. Nah, ini contoh dari aktivitas operasi itu ada kas dari sumbangan, kas dari pendapatan jasa, bunga yang diterima, dan lain-lain. Untuk aktivitas investasi ada ganti rugi dari asuransi kebakaran, pembelian peralatan, penerimaan dari penjualan investasi. Kemudian kalau dari pendanaan yaitu investasi dana abadi dan juga bangunan. Kemudian di sini aktivitas pendanaan lain, misalnya bunga dibatasi untuk reinvestasi pembayaran liabilitas jangka panjang. Sehingga nanti ada kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas. Nah, ini CALK ya teman-teman. Jadi di sini misalnya ada catatan A, catatan C, gitu kan. CALK ini menjelaskan dari laporan keuangan yang sudah
disajikan sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya di sini catatan A, entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa kas atau aset lain sebagai sumbangan dengan pembatasan. Jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan baik untuk penggunaan aset atau manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Misalnya di sini ada catatan C-nya itu aset neto yang dibebaskan dari pembatasan karena terjadinya beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan oleh pemberi sumber daya. Jadi tujuan pembatasan itu ada misalnya beban program A, B, dan C. Nah, ini kita tulis di dalam CALK. Oke teman-teman, demikian untuk pertemuan kali ini. Tugasnya teman-teman mencari contoh laporan keuangan organisasi nirlaba, misalnya Yayasan A, laporannya apa aja yang mereka laporkan, tapi harusnya sih memenuhi 4 unsur ini ya, 5 unsur: laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, laporan arus kas, dan juga CALK. Oke, sekian dari saya. Sebelumnya kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.